Ayat hari ini adalah Mazmur 20, ayat 1-10. Mari kita baca bersama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Setelah kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Semoga anugerah Allah yang besar menyertai Anda semua yang telah bangun di pagi hari untuk datang mencari wajah Tuhan. Perikop yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah dari Mazmur pasal 20. Seperti judulnya, doa umat untuk Raja yang berada dalam kesulitan perang. Mazmur ini dapat dikatakan sebagai isi doa yang dipanjatkan bangsa Israel dengan sehati bagi raja mereka menjelang perang yang mempertaruhkan kelangsungan hidup bangsa. Pilihan Israel di saat krisis hidup atau mati, di persimpangan antara hidup dan mati, di saat yang genting, di mana mereka harus memilih apa yang akan diandalkan. Ajaibnya bukanlah senjata atau strategi. Pilihan mereka adalah datang kepada Allah. Karena bangsa Israel telah mengalami sejarah karya Allah yang berlanjut sejak kitab Kejadian, mereka tidak melepaskan iman bahwa kemenangan dan kekalahan bergantung pada Allah, bukan pada perhitungan manusia dan kekuatan militer. Oleh karena itu, pemazmur menyatakan seperti ini. Ini adalah firman dari ayat 2-3, mari kita membacanya sekali lagi dengan satu suara. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Amin. Penyebutan Sion dan tempat kudus dalam perikop hari ini adalah karena pentingnya tempat-tempat tersebut. Tempat ini adalah tempat suci di mana hadirat Allah bersemayam, sekaligus tempat di mana mereka mempersembahkan korban dan beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, fakta bahwa Israel berdoa menghadap Sion dapat dilihat bukan hanya sebagai permohonan kemenangan, tetapi sebagai proklamasi sikap iman untuk meninggikan dan mengandalkan Allah terlebih dahulu sebelum perang. Dalam ayat 4, pemazmur melanjutkan doanya seperti ini. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Amin. Seperti yang kita ketahui, korban sajian ini adalah persembahan yang dibuat dari tepung halus dari gandum. Ini adalah persembahan yang mengandung pengabdian untuk mempersembahkan jerih payah dan keringat hidup kepada Allah. Juga korban bakaran adalah persembahan yang mengandung tekad untuk mempercayakan seluruh keberadaan kepada Allah dengan membakar seluruh kurban persembahan. Artinya, hal pertama yang dipersembahkan Israel menjelang perang bukanlah strategi, melainkan hati mereka. Bukan senjata, melainkan iman mereka. Singkatnya, mereka mempercayakan seluruh diri mereka kepada Allah dan memohon agar Tuhan mengingat hati mereka. Pilihan yang mereka pegang teguh di hadapan perang yang menentukan hidup dan mati adalah Allah semata. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita juga ada peperangan yang tak terhindarkan seperti ini. Ada masalah-masalah yang sulit kita tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hubungan, dan juga masalah masa depan anak-anak kita dapat disebut sebagai contohnya. Karena berada dalam peperangan seperti itu, kita semua secara alami mencari cara dan membuat rencana. Terkadang kita mengerahkan koneksi dan menyusun strategi duniawi. Itu karena hati kita cenderung mengandalkan apa yang bisa kita pegang, apa yang terlihat oleh mata. Ketika kita berdiri di hadapan Mazmur hari ini, saya berharap kita dapat merefleksikan hati kita di hadapan firman ini dan bertanya pada diri sendiri. Dalam begitu banyak peperangan, apa yang sedang aku andalkan? Pemazmur terus berdoa dalam ayat 5 seperti ini. Mari kita membacanya sekali dengan satu suara. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Arti kata Ibrani untuk rencana yang tercatat dalam perikop ini adalah sebuah kata yang bermakna nasihat. Rencana
atau strategi manusia. Namun, jika kita melihat lebih dalam konteks Alkitab, kata ini tidak hanya berarti nasihat atau rencana manusia, tetapi juga mengandung makna kehendak Allah atau rencana Allah. Oleh karena itu, doa yang dipanjatkan oleh pemazmur bukanlah sekadar permohonan agar kabulkanlah keinginan kami atau wujudkanlah rencana kami, melainkan pengakuan iman yang berisi, wujudkanlah rencana Allah di antara kami. Hati yang berharap agar kehendak Allah dinyatakan lebih dari keinginan pribadi, itulah yang terkandung dalam doa pemazmur. Saudara-saudari yang terkasih, ada sesuatu yang harus kita ingat melalui firman di ayat 4 ini. Kedewasaan iman bukanlah tentang mencoba membuat Allah bergerak sesuai arah yang kita inginkan, melainkan tentang menyerahkan diri kita untuk dibimbing oleh kehendak Allah. Sikap iman kita seharusnya bukanlah seperti bangsa Israel yang menginginkan rencananya terwujud di ambang perang, bukan pula seperti kita yang sering mencoba menyelesaikan masalah dengan cara-cara manusiawi. Sebaliknya, sikap iman yang sejati adalah menyelaraskan hati kita dengan rencana Allah, memandang masalah dari sudut pandang rencananya, dan merindukan agar rencananya sajalah yang terwujud dalam hidup kita. Inilah yang harus kita refleksikan dari perikop hari ini. Saya berharap saya dan Anda semua tidak membuat rencana manusiawi di hadapan masalah, tetapi di hadapan Allah untuk menanyakan dan mewujudkan rencana Allah. Itulah inti doa sang pemazmur. Selanjutnya adalah firman dari Mazmur 20 ayat 8. Mari kita membacanya sekali dengan satu suara. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Amin, kata kereta dan kuda. Yang muncul dalam perikop ini dapat dikatakan sebagai ekspresi yang sering muncul dalam perjanjian lama. Di dunia pada masa itu, kereta dan kuda adalah senjata yang mutlak harus dimiliki untuk memenangkan perang. Jika diterapkan pada zaman sekarang, bisa dilihat sebagai ungkapan seperti senjata nuklir atau kapal induk. Oleh karena itu, dalam masyarakat kuno, memiliki banyak kereta dan kuda akan sangat meningkatkan peluang memenangkan perang. Jika dihitung berdasarkan rencana, pengalaman, pengetahuan, dan perhitungan manusia, kereta dan kuda adalah syarat dan rumus untuk memenangkan perang. Namun, pemazmur menolak semua perhitungan itu. Karena dia tahu bahwa kemenangan dan kekalahan dalam perang tidak bergantung pada senjata atau strategi, melainkan pada kedaulatan Allah. Itulah sebabnya pemazmur menyatakan perbandingan yang kontras. Sementara yang lain mengandalkan kereta dan kuda, kita bermegah dalam nama Tuhan, Allah kita. Memegang teguh Allah sebagai ganti kereta, nama Allah sebagai ganti kuda. Dengan kata lain, itu adalah pengakuan bahwa mereka akan mempercayai, meyakini, dan mengandalkan seluruh sifat, kuasa, perjanjian, dan karya Allah. Sebenarnya, kereta dan kuda adalah simbol kekuatan yang terlihat, sehingga menjadi dasar dan simbol kepercayaan. Karena Allah mengetahui hal itu, maka melalui Ulangan 17 ayat 16, di mana hukum tentang raja dicatat, dia memperingatkan, janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Tujuannya adalah agar mereka tahu bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan yang terlihat, melainkan Allah yang memberikan kekuatan itu. Itulah sebabnya setelah menyeberangi Laut Merah pada waktu peristiwa Keluaran, Miriam dan Musa memuji Allah seperti ini. Kuda dan penunggangnya telah dilemparkannya ke dalam laut. Mereka bersaksi bahwa Allah adalah kekuatan yang sejati. Namun, di hadapan perang dan dalam kehidupan, Israel telah mengandalkan kuda dan kereta, bukan Allah. Akibatnya, mereka harus menyaksikan kehancuran Israel di akhir kitab Raja-Raja. Hal ini tidak hanya berlaku bagi Israel, karena kita juga memiliki kuda dan kereta. Kuda dan kereta zaman sekarang, yaitu kekuatan yang terlihat, mungkin dapat diungkapkan sebagai uang, kehormatan, pengalaman, atau teknologi. Kita semua berusaha sangat keras untuk mengumpulkan kuda dan kereta yang menjadi kekuatan bagi masing-masing dari kita. Mungkin itulah sebabnya kita begitu berjuang untuk memilikinya di tengah begitu banyak peperangan. Namun, kita harus ingat bahwa kuda dan kereta yang dibangun tanpa Allah akan terkubur di dasar Laut Merah. Kita harus ingat bahwa rencana yang dibuat tanpa Allah pada akhirnya akan runtuh. Kita harus ingat bahwa peperangan yang tak terhitung jumlahnya yang ingin kita selesaikan tanpa Allah pada akhirnya akan berujung pada kegagalan. Oleh karena itu, pemazmur yang mengetahui semua itu pada akhirnya menyatakan seperti ini. Ini adalah firman dari perikop hari ini, ayat 10. Mari kita membacanya sekali dengan satu suara. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru.
Amin. Pengakuan pemazmur ini bukanlah seruan setelah perang berakhir. Itu adalah doa dan seruan yang dinaikkan sebelum pertempuran dimulai, ketika segala sesuatunya masih belum pasti. Itu bukanlah ucapan syukur yang diberikan setelah melihat hasilnya, melainkan doa iman yang percaya kepada Allah bahkan sebelum hasilnya terlihat. Itu adalah doa iman yang mengakui bahwa yang telah melindungi Israel selama ini bukanlah kuda dan kereta, bukanlah rencana, melainkan Allah. Jadi, saudara-saudari sekalian, marilah kita bertekad kembali di hadapan Allah pada pagi hari ini. Marilah kita bertekad, saya tidak akan mengandalkan kuda dan kereta atau rencana manusia, tetapi saya akan mencari Allah sesuai dengan seruan dalam Mazmur 20. Marilah kita bertekad dan berdoa agar bukan rencana kita yang jadi, melainkan rencana Allah yang terwujud. Dengan demikian, di tengah berbagai peperangan hidup, bukan lagi diri kita yang menjadi pusat perhatian, melainkan hanya Allah yang dimuliakan. Saya mendoakan kita semua agar dapat maju dengan harapan bahwa di atas pengakuan iman yang kita proklamasikan, Allah pasti akan mendirikan panji-panji kemenangan. Meskipun masalah mungkin masih ada, meskipun kelihatannya seperti kegagalan. Saya mendoakan kita semua dalam nama Tuhan agar dapat mengakui dengan iman bahwa rencana Allah pasti akan terwujud di atas pengakuan tekad kita. Dan bahwa kehidupan yang bersandar pada Allah akan menang dalam peperangan apapun.